Kalau kita ngomongin sejarah Islam, ada beberapa nama yang, wow, gaungnya itu kerasa banget sampai ribuan tahun kemudian. Dan salah satunya, mungkin yang paling jadi pusat perdebatan, ya Ali bin Abi Thalib ini. Dia bukan cuma sepupu dan menantu Nabi Muhammad, tapi juga seorang kesatria, cendekiawan, dan khalifah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sosok yang begitu dihormati justru jadi titik awal perpecahan besar antara Sunni dan Syiah yang efeknya masih kita rasakan sampai hari ini? Untuk bisa jawab ini, kita mesti mundur dulu ke masa lalu. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Biar kita ngerti kenapa Ali ini penting banget, kita harus balik ke satu momen krusial. Pas Nabi Muhammad wafat di tahun 632 Masehi. Momen ini nih yang jadi titik baliknya sejarah Islam. Nah, dari sinilah semua cerita soal warisan Ali yang luar biasa ini dimulai. Jadi, perdebatan soal siapa yang paling pas jadi pemimpin setelah Nabi itu bukan cuma soal, siapa yang dapat jabatan, bukan. Ini tuh pertanyaan yang fundamental banget soal kepemimpinan dan otoritas dalam agama. Hubungan Ali sama Nabi Muhammad itu spesial banget, personal, lebih dari sekedar keluarga biasa. Mereka itu deket banget dari Ali masih kecil, dan ini yang benar-benar ngebentuk karakter dia secara mendasar. Dan dari sini kita bisa lihat kan, sedekat apa mereka. Ali itu bukan cuma saudara jauh, dia sepupu Nabi, gede di rumah Nabi sendiri, dan akhirnya nikah sama putri kesayangan Nabi, Fatimah. Jadi dia itu hidup dan bernafas Islam ya, langsung dari pusatnya. Ini yang bikin perspektif dia itu beda, unik, dan gak ada yang bisa nyamain. Dan ini, wow, ini benar-benar nunjukin loyalitasnya. Ini udah bukan soal keluarga lagi, tapi soal keyakinan. Coba bayangin deh, anak muda rela mempertaruhkan nyawanya sendiri, jadi tameng hidup buat Nabi. Aksi ini nunjukin keberanian dan komitmennya yang luar biasa banget ke Islam. Bahkan, pas nikah sama putrinya Nabi, Fatimah, kesederhanaannya itu kelihatan banget. Maharnya cuma baju zirah. Bukan emas, bukan kemewahan. Ini seolah-olah ngasih pesan kalau hidup mereka itu landasannya spiritual, bukan materi. Tapi Ali itu lebih dari sekedar kerabat yang saleh loh. Karakternya itu punya banyak sisi yang keren banget. Biar kita paham, kita perlu lihat dua sisinya yang kontras tapi saling melengkapi. Sisi kesatrianya dan sisi cendekiawannya. Kita mulai dari reputasinya yang bikin gemeter di medan perang. Nama Haidaroh atau Sang Singa itu bukan julukan main-main loh. Nama itu benar-benar cerminan keberaniannya yang ditakuti lawan. Kalau Ali udah turun ke medan perang, wah semangat pasukan muslim langsung naik. Karena mereka tahu Sang Singa ada di pihak mereka. Kisah pertempuran Khaybar ini legendaris banget. Benteng Khaybar itu kayaknya nggak mungkin ditembus. Sampai-sampai pasukan muslim udah hampir putus asa. Komandan lain udah coba dan gagal. Terus, Nabi nyerahin panji perang ke Ali. Dan disinilah legendanya dimulai. Dengan kekuatan yang kayaknya di luar nalar manusia, dia sendirian dobrak gerbang benteng itu dan bawa kemenangan telak buat Islam. Momen ini yang benar-benar ngukuhin statusnya sebagai legenda. Nah, dari kekuatan fisik yang dahsyat tadi, kita pindah ke kekuatan intelektualnya yang gak kalah hebatnya. Kontras ini nunjukin betapa dalam karakternya. Sang Singa di medan perang ternyata adalah lautan kebijaksanaan di masa damai. Dan ini bukan klaim sembarangan, ini pengakuan langsung dari Nabi Muhammad sendiri loh. Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah gerbangnya. Coba pikirin artinya. Kalau Nabi itu pusatnya ilmu, berarti Ali itu satu-satunya jalan buat masuk ke sana. Pernyataan ini ngasih Ali posisi yang super istimewa dalam tradisi keilmuan Islam. Dan kebijaksanaannya itu benar-benar terpancar dari kata-katanya sendiri. Keren banget kan kutipan-kutipan ini? Coba deh kita ambil satu. Ilmu menjagamu sementara engkau menjaga harta. Ini kan benar-benar membalik cara kita berpikir ya. Buat Ali, ilmu itu bukan cuma tumpukan fakta yang diam aja, tapi kekuatan aktif yang lindungin dan ngangkat derajat kita. Perspektif kayak gini nih yang bikin dia jadi sumber inspirasi sampai sekarang. Oke, sekarang kita maju ke periode pas Ali akhirnya megang pucuk pimpinan. Tapi, ini bukan masa-masa yang enak. Justru sebaliknya, ini salah satu periode paling rusuh, paling bergejolak dalam sejarah Islam. Disinilah letak ironi tragisnya. Di satu sisi, dia diakui sebagai salah satu dari 4 khalifah yang mendapat petunjuk, gelar yang terhormat banget. Tapi di sisi lain, masa pemerintahannya malah jadi saksi perang saudara pertama dalam sejarah Islam, di mana sesama muslim saling bertempur. Banyak sejarawan bilang kalau masa pemerintahannya itu emang periode tersulit. Dia harus ngadepin perpecahan politik, konflik antar suku yang dalam banget sambil terus berusaha nyatuin umat. Ini yang bikin warisannya jadi makin kompleks. Jadi balik lagi ke pertanyaan kita di awal tadi, gimana sih ceritanya sosok ini bisa jadi pusat perpecahan? Jawabannya ada di cara warisannya ditafsirkan.
dengan cara yang sangat berbeda oleh dua cabang utama Islam. Nah, disinilah inti perbedaannya. Buat Muslim Sunni, pemimpin itu harus dipilih lewat kesepakatan komunitas atau musyawarah. Jadi Ali itu khalifah keempat yang sah dan dihormati banget. Tapi buat Muslim Syiah beda lagi. Kepemimpinan itu hak ilahi, udah ditunjuk dan diwariskan lewat garis keturunan Nabi. Buat mereka, Ali itu ya imam pertama, penerus yang sah dari awal. Dua cara pandang yang beda banget soal suksesi inilah yang ngebuat ada dua jalan utama dalam Islam. Pada akhirnya, mau gimana pun perpecahan sejarahnya, kebijaksanaan Ali itu tetap relevan sampai sekarang. Ilmu menghidupkan hati yang mati. Mungkin inilah warisan terbesarnya, sebuah pengingat buat kita semua bahwa di tengah segala perbedaan, pengetahuan dan saling memahami, itulah jalan untuk menyatukan dan menghidupkan kembali semangat kita bersama.